Kau ku sembah. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Oh Tuhan, aku sembah. Aku sembah. Aku sembah. Aku sembah. Oh Tuhan, sebab Engkaulah. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi. Kau dimuliakan atas segala Allah, sebab Engkaulah. sebab Engkaulah, sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi. Kau dimuliakan atas segalanya. Oh, Kau ku sembah. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Oh Tuhan. Segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia, Yesus Kristus Tuhan. Berikan hikmat, wahyu, dan pengertian. Kami mau belajar firman-Mu sehingga mata hati kami diberikan, disingkapkan kebenaran, kami ngerti prinsip kerajaan Allah dan hidup kami diubahkan. Dalam nama Yesus yang diberkati Tuhan, katakan amin. Haleluya. Saya mau ngajar tentang prinsip kerajaan Allah. Ini bagi orang yang lagi stres hidupnya, bawa belur, yang punya hutang. Ada yang punya hutang gak? Dengerin apa yang saya ajarin hari ini, engkau akan mengalami mujizat. Yang sedang bergumul, saya ngajar tentang hadirat Tuhan kan gak suka kan, terlalu dalam, harganya mahal. Makanya tak ajarin tentang bagaimana doa yang dijawab Tuhan. Prinsipnya yang harus kita ikuti. Ini penting, karena kita harus ngikutin prinsip kerajaan Allah. Hidup kekristenan kita itu harus ngikutin caranya Tuhan, bukan ngikutin cara kita. Kalau kita ngikutin cara kita, seringkali kita babak belur. Dan anehnya orang itu merasa benar buat dirinya sendiri, merasa pinter, merasa hebat. Apalagi kalau kelihatan cantik, banyak duit dan sebagainya. Mau kemana? Duduk aja di sini. Temenin aku main. Kadang jalan maunya sendiri.
Dan ternyata di dalam kerajaan Allah itu ada prinsip namanya prinsip kerajaan Allah. Ada hukum dan ketetapan. Hukum itu tidak bisa dilanggar loh. Bapak Ibu nyetir, ketika engkau melanggar hukum, hukum tidak akan membelamu loh. Terobos lampu merah, apa yang terjadi? Hukum gak akan jadi pembelamu, hukum akan melawanmu. Sama dengan hidup kita, kalau kita ngalami hidup yang lawan prinsip kerajaan Allah, engkau gak akan ngalami kemenangan. Babak belur seringkali, stres, bingung, dan kacau. Apalagi yang suaminya lagi babak belur kacau, digondol kuntilanak, jin, dan genderuwo itu. Engkau harus hidup mengasihi sekalipun sakit rasanya. Dengerin baik-baik. Perempuan di luar sana itu di training, dilatih bagaimana kasih treatment yang terbaik untuk para suami-suami orang loh. Tujuan dipelorotin. Beneran. Dan Bapak ibu-ibu ini perhatikan baik-baik. Kalau enggak treatment suamimu sesuai dengan prinsip kerajaan Allah, di rumah diomelin, kasih muka ketus terus, dikomplain terus, padahal di luar sana dikasih senyum, dipuji-puji, diagung-agungkan. Wah, kamu akan kehilangan momen itu. Makanya kita hari ini belajar prinsip kerajaan Allah. Amin. Ada hukum namanya hukum tabur tuai. Barang siapa menabur dia pasti menuai kok. Itu semua orang bisa nikmatin, orang yang kenal Tuhan atau orang atau kenal Tuhan pun juga ngalami kok. Prinsip kerajaan Allah itu kalau kita jalanin, kita pasti ngalami breakthrough dan terobosan. Kita akan melihat ada orang yang bergumul sudah lama sekali. Sudah doa, ada jempalitan, doa puasanya Musa 40 hari 40 malam, doa puasanya orang Niniwe, doa Esther, doa puasanya Daniel, belum ngalamin terobosan. Tapi engkau mesti belajar prinsip ini. Amin. Pingin apa enggak? Katakan, pingin banget gitu. Oh, ini saya itu kalau di Victory itu kayak rumah sendiri gitu. Bener, kayak di rumah sendiri. Makanya saya ngomong dari hati ke hati ya. Ini khotbahnya agak lama, nggak apa-apa ya. Oh, aku jauh-jauh kok. Sini hanya khotbah 40 menit, ngapain? Hakim-hakim pasal yang ke-11 ayat 30 sampai 36. Saya bacain saja, Bapak Ibu nggak usah lihat handphonemu, nanti kamu malah buka chat, buka IG dan lain sebagainya. Lalu bernasarlah Yefta kepada Tuhan, katanya, jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, nanti Bapak Ibu baca seluruh perikop ini, Bapak Ibu kan ngerti ceritanya. Maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan, dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Kemudian Yefta berjalan terus untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangannya. Yefta ngomong sama Tuhan, kalau engkau beri kemenangan kepadaku, apa saja yang keluar pertama kali nyambut aku persembahkan kepada Tuhan. Barang berharga enggak? Ya enggak mungkin tuh nyambut anjing, bener enggak? Ciwawa, kain, enggak mungkin. Kalau enggak istrinya ya pasti anaknya. Dikasih yang terbaik dulu enggak sama Tuhan. Amin. Saya ajarin dulu dasarnya. Tuhan itu lebih tertarik dengan semua isi hati kita daripada kegiatan kita. Tuhan lebih tertarik yang di dalam hatimu dulu, harus jadi korban yang berkenan, harus jadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Karena ibadah yang sejati adalah mempersembahkan tubuh kita dahulu sebagai korban yang kudus, suci, dan berkenan kepada Tuhan. Dengar, ini penting sekali ini. Jadi tubuhmu itu harus jadi baitnya Tuhan, harus jadi korban dulu di hadapan Tuhan. Itu persembahan yang paling mahal. Makanya kenapa kita harus pikul salib, sangkal diri, mati daging? Karena kita akan mempersembahkan tubuh ini sebagai korban yang berkenan di hadapan Tuhan. Tapi kalau mulutmu jahat isinya, ngomel-ngomel, gerutu, ngeluh, jelekin orang lain, komplain terus, kira-kira apa yang terjadi dengan mulutmu jadi korban yang berkenan di hadapan Tuhan apa tidak? Tentunya tidak. Diberesin dulu hari ini. Saya ajarin mati daging hari ini. Supaya apa? Kamu jadi korban yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan seringkali gak tertarik loh dengan pelayanan saya, gak tertarik dengan khotbah saya, tapi Tuhan tertarik yang di dalam hati saya.
Motivasinya apa? Tujuannya apa? Nah, motivasi yang tersembunyi di dalam ini yang tahu kita dengan Tuhan. Kita bisa datang ibadah tempat ini, tujuannya yang lain tuh ada. Kita nyembah Tuhan hanya pingin sesuatu yang lain dari sekedar ibadah itu ada. Nah, yang di dalam ini yang harus dipersembahkan dulu di hadapan Tuhan. Kasih yang terbaik dulu sama Tuhan. Beri yang terbaik dulu sama Tuhan. Dari 24 jam sehari kamu berapa banyak beri waktu sama Tuhan? Apa duduk di depan handphone, kamu scroll media sosial, lupa sampai 2 jam, 3 jam. Buang waktu sia-sia. Terus kamu bisa datang ibadah bilang, kau saja yang suci. Malaikat lihat, kamu ini karepmu dewi apa boy? Katanya cinta sama aku kok kayak begitu. Nggak peduli. Hari ini perlu belajar berubah. Amin. Pernah jatuh cinta semua kan? Mukanya pernah jatuh cinta semua di sini nih, ya kan? Dulu pernah jatuh cinta sama suamimu kan? Loh, pernah kan? Apa dijodohin sama Siti Nurbaya, kayak Siti Nurbaya? Baik, kalau kita jatuh cinta dulu maunya ngapain? Deket-deket terus kan? Beri waktu lebih banyak kan? Bener apa enggak? Kalau bisa 24 jam. Wah, itu bapak jatuh cinta banget sama istrinya. Kalau nyetir maunya jalan yang macet-macet, biar lama itu. Kalau ajak makan restoran yang sepi biar nggak ada yang ganggu. Sering kali kayak begitu. Terus kita bilang cinta sama Tuhan, kita nggak beri waktu sama Tuhan. Cintamu kira-kira perlu dipertanyakan. Palsu atau di bibir saja? Harusnya hari ini beri hatimu sepenuhnya sama Tuhan. Yefta, dia pingin mengalami kemenangan dan dia beri yang terbaik sama Tuhan. Kita belajar dulu dalam perjanjian lama, nanti kita beranjak ke perjanjian baru. Dan akhirnya apa yang terjadi? Kemudian Yefta berjalan terus untuk berperang melawan Bani Ammon dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangannya. Yang menimbulkan kekalahan yang amat besar di antara mereka. Lalu dari Arur sampai dekat Minit, 20 kota banyaknya ngalami kemenangan yang luar biasa ini. Dan sampai ke Abel Keramim, sehingga Bani Ammon ditundukkan di depan orang Israel. Ketika Yefta pulang ke Misma, ke rumahnya, tampaklah siapa? Anak perempuan keluar menyongsong dia, memukul rebana serta menari-nari. Dialah anak tunggal, anak tunggal. Dikasih enggak kira-kira? Diberi sama Tuhan. Tidak heran ketika seseorang komitmen dengan Tuhan sungguh-sungguh. Hari ini engkau kadang perlu bernasar sama Tuhan ya. Yang bergumul bertahun-tahun ya. Tuhan, kalau engkau buat sesuatu, aku mau lakukan sesuatu kepadamu seperti dilakukan Yefta. Tuhan akan buat terobosan. Ini prinsip kerajaan Allah. Demi dilihatnya dia dikoyakkanlah bajunya sambil berkata, ah anakku, engkau membuat hatiku hancur luluh dan engkau yang mencelakakan aku. Aku telah membuka mulut bernasar kepada Tuhan dan tidak dapat aku mundur. Tetapi jawabnya kepadanya, Bapa, jika engkau telah membuka mulutmu bernasar kepada Tuhan, maka perbuatlah kepadaku sesuai dengan nasar yang kau ucapkan itu. Karena Tuhan telah mengadakan bagimu pembalasan terhadap musuhmu, yakni Bani Ammon, yang sedang berperang. Dan kau ingin mengalami kemenangan hari ini. Ngomong sama Tuhan, kalau engkau beri kemenangan, mungkin kau akan beri hatimu sepenuhnya sama Tuhan. Kau perlu komitmen dengan Tuhan. Mungkin kau perlu menabur untuk victory yang lebih banyak lagi. Gak ada amin nih. Kalau engkau ingin mengalami kemenangan lagi berperang, kau perlu nabur banyak sama victory ini. Pengerjaannya victory amin yang kenceng dong. Loh, susah ya. Katakan amin. Kalau diomongin nabur kok kayaknya berat angel ya. Nabur itu gak harus selalu uang loh. Waktumu, tenagamu, hatimu, doamu, lakukan. Kalau engkau sedang berjuang hari ini, ingin ngalami kemenangan, lakukan seperti yang dilakukan Yefta. Prinsip yang pertama, masih banyak ayatnya, tenang aja. Sekarang kita akan lihat
Di 1 Raja-Raja pasal yang ke-17. Ini ayat yang sangat terkenal sekali. Ceritanya Elia dan janda Sarfat. Apa yang terjadi dengan dia ini? Ini masa kekeringan, masa yang susah. Mungkin Bapak Ibu ngedeng alami masa yang susah, sedang struggle berjuang, dan kau ingin ngalami kemenangan, dan kau harus lakukan dulu yang terbaik. Tabur sesuatu yang powerful, seperti yang dilakukan janda Sarfat ini. Tetapi sudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Hari ini ada yang kering, keluarganya kering, hidupnya babak belur, bisnisnya kacau banyak sekali, keluarganya di ujung tanduk mungkin, struggle dan lain sebagainya. Dengerin baik-baik ini. Mungkin kondisimu seperti janda Sarfat ini. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Dipikir sama Elia mungkin jandanya kaya ya. Ternyata jandanya seperti ini. Sesudah itu ya bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah sampai ke pintu gerbang kota, tampaklah di sana seorang janda yang mengumpulkan kayu api. Yang berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Masa kekeringan, air mahal Kak. Kalau kondisimu lagi bokek, uang 100.000 itu mahal Kak. Mahal sekali loh. Dalam kondisi bangkrut, stres, bingung, untuk bisa tidur nyenyak, tidak mudah loh. Pernah ngalami kayak itu? Ada beberapa orang yang susah tidur, saya doain nanti kamu tidur nyenyak nanti. Saya udah bertobat nggak tidur malam. Tahun lalu kan saya khotbah di sini kan, pulang dari sini saya sakit parah loh. Ada penyumbatan di kepala, saya nggak bisa jalan hampir 11 hari. Ada Ibu Titi ini perhatian sekali, thank you Bu Fili, ada beberapa orang lain. Mami doain terus setiap hari, doain terus. Bu Eli thank you semuanya. Ada orang-orang yang itu, Ibu 2L, banyak sekali orang Victory doain saya. Saya pikir hidup saya ini udah mau selesai, mau mati loh. Untung masih hidup ya, masih mau dengerin khotbah ya kan? Masih mau dengerin khotbah enggak? Bilang, aku pingin dengerin khotbah. Khotbahnya bagus bilangnya. Oh, khotbahnya bagus bilang. Terima kasih ya, terima kasih. Saya tiba-tiba pulang dari sini, bangun tidur nggak bisa ngapa-ngapain, kram semua tangan di sini nih, kaki saya ini lemes. Saya telepon dokter only yang di Siloam Surabaya itu. Saya disuruh ke rumah sakit, saya MRI, dan ternyata ada penyumbatan. Saya nggak bisa jalan selama 11 hari. Waktu itu kan saya gemoy ya, langsung saya puasa intermittent, langsung agak langsing nih, bajunya agak kegedodaran semua, karena turun 15 kilo. Saya nggak pernah tahu nggak gara-gara apa, gara-gara sikap saya yang konyol. Manusia itu ada 2 hukum, makanya hukum itu nggak bisa dilawan. Ngelawan hukum, kamu berurusan dengan hukum. Manusia tinggal dalam 2 hukum, hukum roh dan hukum tubuh. Kamu ngelawan hukum tubuh, akhirnya apa? Sakit penyakit mendatangi kamu loh. Manusia harus tidur 8 jam kok, yang sehat, yang normal kok. Saya nggak pernah tidur hampir 15 tahun. Saya tidur dari jam 5 pagi. Bu Eli dulu telepon saya, Pak tidur nggak? Belum. Saya belum tidur Bu. Dia udah tahu persis loh. Saya nggak pernah tidur. Saya pikir saya kalau doa malam kan nggak ada saingannya ya. Ibu-ibu kan pada tidur semua kan. Saya pikir langsung haleluya ke surga. Saya ngelawan hukum tubuh. Akhirnya saya sakit. Tekanan darah saya tinggi sekali. Ada pengentalan darah dan lain sebagainya. Nah, sekarang udah ada polisi ya, di samping saya ya. Polisi, propam, tukang apoteker yang nampingin saya, ngatur makannya, dijaga istri saya maksudnya. Makan dijaga, jam 10 tank diperhatiin ini. Laptop matiin enggak? Handphone matiin enggak? Harus tidur. Dan sekarang muka saya lebih seger ya kan? Agak ganteng dikit ya. Makasih. Sekalipun enggak dipuji. Terus saya berubah pola hidup saya. Saya tidur. Itu hukum tubuh. Hukum roh juga sama. Kalau kamu ngelawan hukum roh dan ketetapan Tuhan, akhirnya apa? Hidupmu struggle, berjuang terus. Orang Kristen itu jalannya setiap hari itu jalan sama Tuhan, step by step jalan sama Tuhan.
Ngikutin apa yang Tuhan mau. Orang yang hidup dipimpin roh, itu orang yang ngikutin apa kehendak Roh Kudus. Jalan sesuai firman. Ingat tentang perumpamaan, barang siapa letih, lesu dan berbeban berat, nah dia harus datang kepadaku. Pikulahku yang harus kupikul. Pikulahku yang akan kukenakan. Benar gak? Perhatikan, kataku itu selalu berpasangan. Ingat Elia sama Elisa. Elisa ketika dipanggil jadi hamba Tuhan, dia sedang membajak dengan 12 pasang lembu. Taruh kuk. Dan kita suruh mikul kuk gitu. Kuk itu yang pertama ditaruh di punggung kita. Satu lagi kan harus ada yang mingkul, namanya Yesus. Makanya enteng berat kita. Beban kita enteng. Tapi berapa banyak orang mikirin masalah sampai gak bisa tidur? Ada enggak ini? Sudah tahu ada masalah persoalan, gak tahu jalan keluarnya dipikirin terus. Pinter gak kira-kira? Hah? Sekarang harus lebih pinter daripada setan ya. Jangan mau ditipu setan terus. Harus lebih pinter. Orang-orang Victory harus lebih pinter. Saya tuh heran sama Ibu Eli, saya tanya, Ibu ini tiap hari khotbah vitaminnya apa ini? Saya bilang, live lah, inilah, itulah. Masih seger lagi mukanya. Udah dikhotbahin seminggu berapa kali, kalau hidupmu gak berubah keterlaluan. Harus pinter. Katakan, saya harus pinter. Nggak mau ditipu setan lagi. Amin. Harus bertumbuh ke arah Kristus, jalan sama Tuhan. Kuknya di kita, satu lagi kuknya di Yesus. Kalau Yesus ke kanan, kita harus ke Yesus, ke kiri kita harus ke Yesus, ke depan kita. Tapi berapa banyak orang suruh ngampuni susah. Yesus suruh ke depan, kamu ke belakang terus dedel duel. Bener apa enggak? Orang yang melawan prinsip kerajaan Allah, hidupnya babak belur, kacau ruwet. Kita belajar prinsip ini hari ini. Lihat, di ayat yang ke-12-nya. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan dua, tiga potong kayu api, kemudian aku pulang mengolahnya bagi anakku, dan setelah kami memakannya maka kami akan mati. Barang paling berharga enggak ini? Ngolah tepung, jadiin roti, setelah makan sedikit itu mati. Barang berharga enggak? Berharga. Apapun yang paling berharga dalam hidupmu jadi berhala, serahin sama Tuhan. Engkau enggak perlu jadi berhala, penyembah berhala itu enggak perlu ke Gunung Kawi, ke pohon yang besar, enggak perlu. Ada sesuatu yang lebih utama dari Tuhan dalam hidupmu, otomatis engkau jadi penyembah berhala. Harus diserahin sama Tuhan. Apapun itu namanya. Baru Tuhan akan berkati kamu. Double porsi. Baru Tuhan akan buat ngalami namanya breakthrough dan terobosan. Katakan amin. Perhatikan. Sebab ayat 14, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan di atas muka bumi. Dan ujungnya apa ini? Nanti kalau Bapak Ibu baca, mereka akhirnya enggak pernah mati, tidak pernah kekurangan, ngalami kecukupan. Benar apa enggak? Dan lihat, dia ngalami banyak mujizat nih, janda ini tadi. Padahal barang yang berharga dalam hidupnya diberikan dulu yang terbaik sama Tuhan. Baru Tuhan buat mujizat. Amin. Mungkin hari ini ya, dalam ruangan ini ada engkau satu-satunya orang yang di dalam keluargamu yang bertobat. Beri hatimu sepenuhnya sama Tuhan. Engkau akan melihat seluruh keluarga itu akan dijamah Tuhan. Katakan amin. Ya, Tuhan akan buat mujizat dalam hidup ibu. Lakukan yang terbaik sama Tuhan. Sekarang kita akan melihat ini yang sedang punya utang. Ada yang punya utang? Coba angkat tangan. Tak doain utangmu lunas semua loh. Ini pokoknya firmannya lengkap pokoknya. Paket lengkap. Sekarang kita akan lihat di 2 Raja-Raja pasal yang keempat. Melihat yang pertama. Salah seorang dari istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, hambamu, suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Suaminya jadi nabi, tapi ninggalin utang. Sedih ngenes ya.
Jadi orang yang ikut Tuhan itu jangan berharap engkau kaya loh. Tapi kalau engkau rajin, engkau pasti diberkati. Orang Kristen gak boleh males ya. Apalagi minta belas kasihan daripada orang lain. Engkau meski kerja, minta hikmat sama Tuhan. Tahu gak? Setiap orang percaya itu minimal dikasih modal sama Tuhan 1 talenta. Sekarang dolar kan 16.000 lebih kan. Itu kalau di rupiah 1 talenta itu nilainya tahu gak berapa? 90 miliar. Dengerin khotbah saya, judulnya dipercayakan 80 miliar. Waktu dolar 15.000 waktu itu. Makanya tak pikir 80 miliar. 1 talenta. Ingat kan, kerajaan Allah ibarat seorang pengusaha yang mempercayakan 1 talenta. Minimal 1 talenta. Ada dipercayakan 2 talenta. Ada yang dipercayakan 5 talenta. Dikembangkan. Akhirnya double porsi. Dan setiap bapak ibu ini, kalau engkau ingin diberkati, engkau mesti kerja loh. Gak boleh males loh jadi orang Kristen. Saya ini orang kerja keras kok. Saya ini bukan hamba Tuhan yang males loh. Sekalipun kita bikin usaha babak belur, kita tetap kerja kok. Bapak ibu kalau engkau, ya terutama yang sudah cim-cim ini ya pensiun ya nikmatin sama anak cucumu. Yang muda-muda ini engkau mesti kerja. Gak boleh males. Karena dari pekerjaan itu Tuhan akan berkati. Apapun yang kita kerjakan lewat tangan kita, ketika Tuhan menyertai, Tuhan akan buat berhasil. Katakan yes. Tidak mungkin orang Kristen itu melarat miskin dan menderita kalau dia mau kerja. Pasti bisa makan. Hebatnya Tuhan kita, dikasih modal. Minimal bisa bikin kue. Saya dulu gak pernah bisa bikin kue. Gara-gara COVID saya jualan brownies. Gak pernah pegang mixer. Tiap hari istri saya bikin kue. Kerjanya makan tidur, ngeliatin istri bikin kue. Wah, tak belajar kue, tak jual, bisa laku loh. Ibu Eli tuh nyicipin kue saya enak katanya. Nanti kapan-kapan tak bikinin ya, biar makan semuanya. Makanya kita harus mengembangkan kapasitas yang Tuhan percayakan sama hidup kita. Ingat Besaliel dan Aholiab? Sopo pak? Tukang roti atau tukang bakso pak? Nanti baca di Alkitab judulnya Besaliel dan Aholiab. Ini orang yang punya keahlian. Dari keahlian itu dia diberkati luar biasa. Kenapa kok Tuhan mau berkatin kita? Karena Tuhan mau pakai hidup kita itu jadi berkat buat orang lain. Amin. Nah, kita lanjut lagi ya. Ini janda ngenes lagi hidupnya nih. Utangnya banyak. Hambamu suamiku sudah mati dan kau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tapi sekarang penagih hutang sudah datang mengambil kedua anakku untuk menjadi budaknya. Makanya kalau engkau yang punya hutang itu, ketika engkau bikin perjanjian pinjaman dengan apapun juga, engkau bikin perjanjian perbudakan. Karena yang menghutang menjadi budak yang menghutangin. Kata kitab Amsal. Waktu itu kita ke notaris bikin perjanjian, saya bilang sama notarisnya, tahu nggak Bu, hari ini saya bikin perjanjian perbudakan itu. Kok bisa tak tunjukin ayatnya? Bener ya Pak ya. Makanya bersyukur kalau kita hidup di dalam kelimpahan. Karena Tuhan mau hidup kita dalam kelimpahan, bukan dalam penderitaan. Bayangin orang hutang itu stresnya bukan main loh. Apalagi yang punya cicilan dan keuangannya babak belur. Zaman COVID ada yang punya cicilan nggak? Kok kayaknya diberkati Bu Jumatmu nih. Makmur kabeh iki wis. Sudah penghasilan nggak ada. Pabrik tutup, toko tutup, cicilan jalan terus. Bingung loh. Makanya jangan berhutang, minta diberkati. Karena Alkitab ngomong begini, engkau akan memberi pinjaman, bukan meminjam. Nanti baca di Ulangan pasal yang 28, isinya berkat semua, 1-14. Kalau engkau jalan sama Tuhan. Tapi kalau engkau gak jalan sama Tuhan, horor. Ayat 15-64 itu isinya kutuk semuanya. Kutuknya lebih akeh daripada berkatnya. Lebih baik hidup takut akan Tuhan toh. Amin. Senyum dulu toh, tegang kabeh apa ini? Amin. Kalau engkau gak punya utang, engkau akan bahagia. Ku berbahagia yakin teguh, lagu kebangsaan kita. Ku berbahagia yakin teguh, Yesus sabar. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru,
Roh Kudus. Senyum. Aku. Memuji Yesus namanya, bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Ikut Tuhan itu bahagia. Amin. Kalau hari ini hidupmu menderita, perlu bertanya, Tuhan kenapa aku gak bahagia? Ada yang salah dengan sikapku. Jangan-jangan responku yang salah. Karena bahagia itu keputusan hati kita. Suami boleh kabur. Di bawah, bahasanya Ibu Eli itu masih halus loh. Wanita tobat, saya nyebutnya wanita sundal malahan. Lebih horor kan. Bahasanya Ibu Eli lebih halus. Engkau bisa memilih tersenyum dan aku bernyanyi bahagia sambil senyum, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji selama. Mulai hari ini dalam kondisi apapun, punya utang, sedang struggle, sedang berjuang, tetap memilih untuk bahagia. Dengan kau bersyukur dan berbahagia, Tuhan akan buat mujizat. Jangan pernah hutang lagi sekarang, minta diberkati Tuhan. Lu, aku tuh pernah bangkrut kok. 2017 saya ngalami bangkrut usaha saya. Sampai 2021 aset mau disita bank semuanya. Saya bilang, Tuhan aku ini udah nengkeng setan, ngalami kelepasan, doain orang ngalami kesembuhan, kok aku ini gimana masih punya utang ini Tuhan. Jerat-jerit sama Tuhan, tapi kan urapan gak bisa buat bayar utang. Bank tetap ngejar-ngejar. Ntar Bu tak doain ya ada urapan, biar utangku lunas. Bank gak mau tahu. Terus saya berdoa sama Tuhan, Tuhan buka jalan. Ini hambamu ini malu loh. Saya ingat ayat ini tentang hamba Tuhan yang suaminya mati ternyata punya utang. Anaknya mau diperbudak lagi. Duh Tuhan. Terus istri saya tanya, kita ini lagi babak belur kok. Kamu tuh tidur terus. Lah ngapain aku gak tahu jalan keluarnya. Aku mesti ngapain saya bilang. Saya enjoy sekali. Makanya kalau lagi stres, gak tahu jalan keluarnya, makan terus. Mantap. Itu solusi yang terbaik menurut kerajaan Allah. Seperti yang dialami oleh Elia. Stres kan, diuber-uber wanita itu kan. Wanita yang ganas itu kan. Sampai mau pingin mati, merasa paling benar sendiri itu Elia itu. Terus dibilang, makan, tidur, besok jalan lagi. Benar kata kitab Mazmur kan. Tuhan memberkati orang yang dikasihnya pada waktu tidur. Lu ngapain mikirin masalah yang gak tahu jalan keluarnya. Sampai, minum sanak lah. Minum apa lagi itu? Minum inilah, minum itu buat apa? Mendingan makan dan tidur. Saya bilang sama istri saya, aneh kita makan, nyalain AC kita tidur. Biasalah perempuan kan panik kan gitu ya. Ibu-ibu di sini kayaknya udah mulai nggak panik semua ini ya kan. Perempuan kalau udah biasa pegang duit terus nggak pegang duit kan agak, bumi sekarang bergentar dan bergoncang semua. Waduh, saya bilang tenang tidur. Terus kapan Tuhan pulihkan? Sebentar lagi hambamu ini, lakimu ini spesial di mata Tuhan. Hamba Tuhan, bisa kapan saja Tuhan buat mujizat. 2017 jalan, 2018 jalan, 2019, 2020 Covid malahan. Makan tidur beneran itu kan gak bisa ngapa-ngapain. Tahu gak? 2021 bulan November baru Tuhan lunasi utang kami loh. Dengan caranya yang ajaib. Kita dibukain jalan bisnis dan lain sebagainya. Luar biasa sekali. Tuhan buat mujizat dengan caranya yang ajaib. Lihat nih wanita ini. Tapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua anakku menjadi budaknya. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat ku berbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa yang kau punya di rumah. Lihat barang yang berkata. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah. Ini barang yang paling berharga kecuali buli-buli berisi minyak.
Ini paling berharga, betul Kak? Lihat apa yang Tuhan kerjakan. Berkatalah Elisa, pergilah mintalah bejana-bejana dari luar, dan pada segala tetanggamu bejana-bejana kosong, tapi jangan terlalu sedikit. Ketika bejana-bejana sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, ini dituangin di ayat yang kita lompat ke ayat yang ke-6 ya. Dekatlah kepadaku sebuah bejana lagi, tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak mengalir. Dipelihara Tuhan kan, utangnya lunas kan. Beri dulu yang terbaik sama Tuhan, terutama hidupmu dulu. Pikiranmu, perasaanmu, kemauanmu didedikasikan dulu sama Tuhan. Katakan amin. Sekarang kita akan lihat di perjanjian baru. Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat yang ke-14. Saya ini lagi agak flu berat nih. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ini bukan orang percaya loh, Cornelius ini. Di zaman itu, dia perwira pasukan Italia. Dia kan orang Italia. Dulu yang percaya kan orang Yahudi. Tapi dia terima Tuhan. Apa yang terjadi? Lihat kelakuannya orang ini. Ia saleh. Saleh itu, yang tahu bahasa Inggris itu artinya virtue, bener kan? Saleh itu dari sikap, tindakan, kelakuannya itu baik. Kan ada orang yang ngomong manis hatinya pahit itu kan ada kan. Kuat kuatus itu ada ya. Ibu di sini harus punya integritas. Apa yang di bibirmu itu yang berasal dari hatimu. Amin. Lihat nih. Ia saleh, serta seisi rumahnya takut akan Allah. Siapa yang ingin seluruh rumahmu takut akan Tuhan? Katakan amin. Seluruh keluarganya takut akan Tuhan. Lihat deh. Dan ia memberi banyak sedekah. Selalu ngomong, selalu beri banyak sedekah. Selalu beri yang terbaik. Ini kan bukan berbicara masalah uang loh. Terutama hidupmu dulu lah. Orang nilai uang itu juga enggak terlalu penting kok. Ingat Yesus datang ke sebuah ibadah, diperhatikan kok. Ada mbok-mbok datang hanya berkasih 2 peser. Ternyata itu persembahan yang lebih gede dibanding orang-orang lain. Karena apa? Itu paling berharga. Ngerti enggak? Apa yang paling berharga dalam hidupmu beri dulu sama Tuhan. Amin. Lihat. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam satu penglihatan kira-kira jam 3 petang. I just want to praise you. Dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat masuk ke rumahnya, berkata kepadanya, pingin gak ngalami kayak begini nih? Didatengin malaikat. Pak, aku gak didatengin malaikat, Pak, tokek sama nyamuk, Pak. Aku udah kerja, aku udah doa, ada jempalitan, ada delosor, ada tengkurap. Belum dengar suara Tuhan. Tetap doa, ketuk, cari, sampai ketemu. Jangan putus asa, kejar Tuhan. Saya kan pernah kesaksikan. Saya ini bertobat dari tahun 96, jadi hamba Tuhan tahun 97. Salah satu yang membuka jalan pelayanan saya itu Bu Eli. Orang kenal saya itu tahun 2021. Berapa lama itu? Ya dulu ada pelayanan 1-2. Saya setiap hari cari Tuhan. Setiap hari kejar Tuhan. Jangan pernah menyerah. Setiap hari saya sampaikan firman, siapin firman khotbah. Saya lakukan yang terbaik dan ada momentumnya Tuhan. Waktu dan kesempatan itu terjadi, mujizat terjadi. Jangan pernah putus asa. Kejar Tuhan, cari Tuhan, cintai Tuhan. Engkau ngalami apapun, cari Tuhan dengan kesungguhan hatimu. Belum ada terobosan, doa terus, puasa terus. Capek Pak, nangis, jerit sama Tuhan. Jangan putus asa. Ada momen di mana Tuhan melihat kesetiaanmu dan Dia akan buat mujizat. Amin. Orang doa baru sejam udah teriak-teriak, lama nih. Dengerin khotbah baru 45 menit. Kapan nih? Pantatku udah panas nih. Ntar mau makan apa?
Kamu itu dengerin khotbah seminggu berapa hari? Belajar memiliki rasa haus dan lapar akan Tuhan. Beri yang terbaik sama Tuhan. Kalau engkau hormatin Tuhan, engkau hargain Tuhan, engkau nomor satukan Tuhan, Tuhan hormatin kamu. Tuhan akan hargain hidupmu. Kita harus menjadi orang penting buat kerajaan Allah. Amin. Tahu nggak orang penting dalam kerajaan Allah itu? Kamu nyanyi, kamu nyembah, surga langsung lihat. Pak, suaraku jelek, tapi kan hatimu nyembah Tuhan. Surga, wah ini anak kesayanganku ini. Itu loh yang dialami oleh Daud, the man after my own heart, orang kesayanganku. Daud orang sempurna nggak? Bikin kesalahan nggak? Bikin dosa nggak? Kesalahannya parah. Daud itu kesalahannya parah. Saya kemarin bahas sama istri saya, Daud itu punya kelemahan seksual itu parahnya bukan main. Bahkan sampai masa tua, dia itu badannya kedinginan, pingin selimut cewek cantik gadis Sunem. Baca di Alkitab, beneran. Tahu nggak? Kan ngawur ya. Kok aneh gitu ya? Tapi orang kayak begini kok disayangin Tuhan di Kisah Para Rasul. Tahu nggak, hatinya itu cari Tuhan. Baca di kitab Mazmur. Dia pingin Tuhan. Ketika dia pingin berdosa, jangan ambil rohmu daripadaku. Dia cepat bertobat, dia cepat sadar diri. Makanya Bapak Ibu, kalau engkau bikin kesalahan cepat bertobat, cari Tuhan, kejar Tuhan, balik sama Tuhan. Hidup dalam kesucian, hidup dalam kekudusan. Tuhan akan buat mujizat dalam hidupmu. Kita harus didapati menjadi orang kesayangannya Tuhan. Saya sering kali ngomong begini, kasih Tuhan itu sama, semua orang dapat matahari yang sama. Barang siapa menabur dia pasti menuai. Amin. Barang siapa bekerja pasti diberkati. Tapi seringkali Tuhan memperlakukan seseorang itu berbeda karena hubungan kedekatan. Amin. Saya punya hubungan kedekatan sama Mami sama Bu Eli. Setiap ke Surabaya ditelepon, Pak, di mana? Ayo kita makan. Dekat. Kalau saya nggak dekat, sopo gue? Betul nggak? Bangun keintimanmu dengan Tuhan dengan cara yang berbeda. Orang lain doa 1 jam, lakukan lebih. Orang lain hidupnya biasa saja, lakukan lebih, cintai Tuhan lebih. Hidup di atas rata-rata. Tuhan akan buat mujizat dalam hidupmu. Engkau akan dibawa dalam pengalaman-pengalaman ilahi yang powerful. Amin. Diberkati. Batuk dulu. Lihat ini apa yang terjadi. Dalam satu penglihatan kira-kira jam 3 petang jelas tampak kepadanya seorang malaikat masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Bu Titi. Pingin kan dengar suara Tuhan kayak begitu? Aku akan buat mujizat. Fili, aku akan buat mujizat. Pingin gak dengar kayak gitu? Cornelius tuh ngalami. Aduh, saya pingin dengar suara Tuhan. Gak pernah dengar doa saya sering kan. Pak, saya itu doa tuh lama loh. Kalau saya biasanya doa dari jam 7 sampai jam 12 siang. Bapak dengar apa? Saya gak dengar apa-apa. Malah dengar suara nyamuk kadang malahan. Apakah saya berhenti? Saya tetap berdoa kok. Kadang Tuhan ngomong sama saya lewat firman, bukan lewat suaranya. Makanya jangan pernah cari-cari pendeta untuk dapat nubuatan ya. Ini Surabaya ini orang ngejar-ngejar nubuatan ini banyakan. Kamu mesti kejar firman. Hidupin firman. Amin. Cari Tuhan sendiri. Kalian bisa dipakai Tuhan lebih hebat daripada orang yang suka nubuat. Nanti lama-lama jadi lubuat loh. Lubuat buat. Lihat nih, ia menatap malaikat itu dan berkata, dia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikatmu. Ini semua orang pengen ngalamin. Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Powerful. Pingin gak kayak begini? Lakukan yang terbaik. Masih ada 2 pasal lagi. Lanjut Pak bilang. Khotbah bagus. Aku seneng gitu. Makasih ya, tak paksa dikit. Yohanes pasal yang ke-11, kita baca di ayat 1 sampai 4 terus lompat ke ayat yang ke-25. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Perhatikan, Maria ialah perempuan yang pernah meminyakin kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Ini berbeda dengan Maria Magdalena. Suara apa gue? Maria Magdalena itu adalah Maria pengusaha. Saya pernah khotbah judulnya Maria Magdalena, cari aja di YouTube. Maria pengusaha yang kerasukan 7 roh jahat dan
akhirnya memberi hidupnya dan dipakai Tuhan luar biasa. Dia melayani Tuhan dengan hartanya. Tapi ini Maria yang berbeda ya. Maria ini pernah meminyakin kaki Tuhan dengan minyak murni, menyekanya dengan rambutnya. Dan harga minyak itu kan mahal sekali kan. Kurang lebih gaji dalam setahun loh. Diberikan sama Tuhan. Lihat apa yang terjadi. Tadi Lazarus ini kan saudaranya Maria dan Marta kan. Lihat, dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang kau kasihi sakit. Lihat, ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi ia akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepada aku, ia akan hidup. Dan di ujungnya apa yang terjadi? Lazarus dibangkitkan dari kematian. Kenapa kok Yesus perhatian? Dia lihat Maria pernah melakukan sesuatu yang spesial. Dia meminyakin kaki Yesus. Do you mudeng or not ini? Hah? Ngerti apa enggak? Dia memberikan yang terbaik sampai Yesus kasih perhatian. Amin. Ini ayat yang terakhir nih. Bilang jangan dong gitu. Ini ayat yang terakhir. Aduh, ini orang yang haus dan lapar semua ya. Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat 36 sampai 40. Di Yope ada seorang perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani disebut Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tenang bu, Tuhan akan membuat mujizat dalam hidupmu. Dia tahu apa yang kamu kerjakan. Dengar baik-baik yang sedang struggle berjuang. Tuhan lihat dari setiap apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu lakukan. Apa yang kamu berikan di hadapan Tuhan, semuanya ada hitung-hitungan. Ketika engkau disakiti, engkau tetap senyum, ada hitung-hitungannya di hadapan Tuhan. Ketika engkau tetap mengasihi dan mengampuni, Tuhan punya hitung-hitungan. Bahkan setiap apa yang kamu persembahkan di hadapan Tuhan, Tuhan punya hitung-hitungan. Dan Tuhan pasti akan lakukan sesuatu yang ilahi. Amin. Lihat ini, perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Makanya jangan pelit, katakan saya ikutin toh, selaper apa piye toh iki. Saya mulai hari ini murah hati, enggak pelit. Amin ya. Tahun lalu saya ngomong kan ya, ini emak-emak ini kan sukanya nawar kan. Enggak ada kayaknya murah hati semua nih. Sekarang jangan nawar-nawar sama pedagang kecil, belajar berkati mereka. Amin. Jangan terlalu kikir. Kita Bayu katakan orang kikir tidak masuk kerajaan Allah. Kamu pengen ngalami breakthrough, ngalami terobosan, tapi kamu pelit hitung-hitungan. Kasih persembahan itu kasih dompetnya uang yang paling kecil, lecek lagi, terus diuntal-untal lagi. Kalau enggak, lu ada lu. Ada orang-orang model kayak begini loh. Setiap kasih edaran persembahan itu pura-pura kebelet ke toilet. Ada. Di sini enggak ada. Wong gembalamu murah hati kok. Pasti keteramper urapannya di tempat lain, di negara Konoha. Terus pingin ngalami mujizat, ngalami breakthrough, pingin dipakai Tuhan. Malaikat geleng-geleng kepala. Ini apa ini karepe kowe? Apa ini bencana banget nih kelakuannya. Belajar murah hati. Tadi kita pelajarin dari awal sampai akhir ya. Selalu murah hati, murah hati, murah hati dan murah hati. Saya itu komitmen sama istri saya. Nah ini saya bilang, ada jatah untuk kamu dan ada jatah buat saya. Jatah buat saya tak bagi ke orang yang kekurangan. Terus itu saya perhatikan, ini ada berkat nih, udah kasih ke saya aja. Nanti ke kamu hilang itu dalam 2 hari. Pasti. Beneran. Saya belajar murah hati dan dipelihara Tuhan. Kok saya lihat kebaikan Tuhan itu luar biasa. Sampai Tuhan bikin mujizat. Nih yang punya utang, saya pernah punya utang ditagih. Bayangin utang sama bank itu ngerinya bukan. Bank itu manis loh kalau kita setor duit US dollar dan lain-lain. Manis salam. Ayo. Kalau pegawainya Kristen ya salam. Pak ibu duduk dulu. Apa yang prioritas? Waduh disayang-sayang. Kamu punya utang ya. Ganas itu. Bayangin waktu itu.
lagi apa itu waktu itu ya? Lagi lebaran. Waktu zaman Covid itu. Dari jam 12 siang sampai jam 8 malam lu ditungguin, kita belum pulang. Loh kamu kok datang? Ya nungguin bapak. Serem gak? Makanya sekarang harus belajar diberkati. Amin. Gak usah ngutang, hidup apa adanya. Amin. Gak usah neko-neko. Hidup bersyukur aja. Apa yang didapat hari ini belajar, bersyukur dan belajar menabur. Lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Ojo pelit-pelit, kue pelit orang mlebu surga. Lihat ini, di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan mayatnya dibaringkan di ruangan atas. Lida dekat Yope, ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, dibawa ke ruangan atas dan semua janda, ada janda juga ya. Dan semua janda datang berdiri dekatnya sambil menangis. Mereka menunjukkan kepada semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu. Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya dan melihat Petrus. Ia bangun lalu duduk. Powerful kan? Saya juga gak habis pikir kenapa kok beberapa kali ayat ini disebut ya. Memberi sedekah, suka menabur, baik, dan lain sebagainya. Dalam Alkitab itu kalau ada beberapa ayat nyebut yang mirip, prinsipnya mirip, itu terjadi. KPK ngikutin prinsip itu. Kalau didapatin orang 2 bukti yang sah langsung ditangkap kan? Betul nggak? Karena Alkitab ngomong 1 perkara 2 orang saksi sah. Kalau Alkitab ngomong 2 kejadian yang berurutan terus, itu penting dan itu terjadi dalam kehidupan kita. Yang pertama, beri hatimu dulu sama Tuhan. Jadi korban yang terbaik dulu. Sisanya nanti Tuhan akan bawa kamu mengalami sesuatu yang ilahi. Tergantung dari apa yang kamu mau berikan sama Tuhan hari ini. Masih ada waktu 15 menit ini. Senyum-senyum itu kayaknya saudara mau denger ya. Kan jam 12 selesai. Nanti mulai komitmen sama Tuhan. Tuhan, ini loh hatiku. Aku mau berikan yang terbaik sama Engkau. Nanti doamu dijawab Tuhan. This real doa dijawab Tuhan. Judulnya doa yang dijawab Tuhan. Ada ngikutin prinsip kerajaan Allah. Yang sedang bergumul ngomong sama Tuhan. Aku mau berikan hatiku sepenuhnya sama kamu. High calling saya itu jadi hamba Tuhan. Setiap saya buka usaha selalu kok babak belur. Saya bilang ini, Tuhan ini kita buka usaha. Saya itu buka usaha sama istri saya itu. Karena istri saya kan memang suka usaha ya, buka usaha. Terus kita buka usaha itu babak belur terus. Saya bilang, Tuhan kok seperti ini ya, maumu apa sih dalam hidupku? Ya Tuhan ngomong high calling saya jadi hamba Tuhan. Ya wis tak ikutin Tuhan. Kalau engkau sertain aku, engkau urapi aku mau berikan hidupku sama engkau. Dan jangan pernah tinggalkan aku sendiri. Aku mau setiap apa yang ku sampaikan, itu mengubahkan orang, menjamah orang. Dan ternyata, kalau ngikutin caranya Tuhan, kita akan dibawa ke dalam level kehidupan yang berbeda. Dalam pengurapan yang berbeda. Hal yang sama. Yang hari ini sedang struggle, kacau hidupnya, nangis, teriak sama Tuhan. Dengerin baik-baik. Jalanin apa yang kamu dengarkan hari ini. Tangkap, simpan di dalam batinmu. Minta Roh Kudus pimpin apa yang harus kamu perbuat. Jangan selalu tanya Tuhan. Jangan selalu tanya hamba Tuhan. Biasanya ibu-ibu ini kalau kena masalah nelpon siapa? Kamu pikir pendeta itu apa, dukun atau apa itu loh. Cari Tuhan gitu loh. Bertumbuh itu loh. Saya lihat Ibu Eli jam 12 masih online ini pasti ngurusin mama ini.
Memang kalau masih 3 tahun ke bawah, rohanimu kamu cari pendeta is okay. Tapi kalau pada Kristen 10 tahun gitu sharing dulu sama pendeta. Pak, aku ngalami mujizat loh. Pak, aku ngalami pertumbuhan rohani. Pak, aku lagi ngalami peperangan dan ngalami kemenangan itu. Jangan telepon pendeta nangis saja. Teriak aja. Minta diuyak-uyak kepalanya terus. Terus kamu tuh mau jadi apa gitu. Ngalami Tuhan dan buat sesuatu hidupmu berjalan sama Tuhan. Dan kau akan menikmati sesuatu yang ilahi. Amin. Tuhan gak mau berhenti engkau sampai hari ini. Hanya di tempat ini. Hidupmu akan jadi berkat bagi banyak orang. Kemana engkau melangkah, orang akan dijamah melalui hidupmu. Orang akan diberkati melalui hidupmu. Dan nama Tuhan akan disebut atas keluargamu. Anak cucumu akan diberkati Tuhan. Dimulai hatimu dulu diberi sama Tuhan. Diberkati apa enggak ini? Katakan yes. Bener diberkati? Tak tutup loh ini kalau udah diberkati ya. Jadi saya berdoa apa yang kita pelajarin hari ini, saya udah khotbah berapa lama ini ya? Belum sejam ya. Udah selesai lah. Nanti tahun depan lah kita belajar lagi. Hari ini ngalami Tuhan enggak? Bangkit berdiri sama-sama. Saya mau berdoa lagi. Buka tanganmu dua-dua. Ikutin doa saya. Yesus, aku berikan hatiku, hidupku, pikiranku, perasaanku jadi korban yang menyenangkan hatimu. Ini lihat Tuhan, hidupku hari ini. Aku tahu perjalananku belum selesai. Aku percaya setiap hari melangkah dalam hadirat-Mu, dipimpin oleh kuasa-Mu. Mulai hari ini aku bergantung sepenuhnya dalam nama Yesus. Tetap buka tanganmu, saya mau berdoa. Ku percaya kuasa-Mu, kuasa-Mu, aku berdoa pengurapan-Mu mengalir, biar hadirat-Mu menyertai orang yang haus dan lapar ini. Mereka dipimpin dalam kedahsyatan-Mu. Oh Tuhan, Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, aku berdoa siang hari ini hadirat-Mu mengalir,